Halo, assalamualaikum guys. Coba lagi dengan saya. Untuk kali ini, sesuai janji aku kemarin ya, aku akan meneruskan materi tentang matriks. Dan untuk topik bahasanya adalah apa ya kemarin ya? Persamaan matrik ya. Oke, sebentar saya tulis judulnya dulu. Persamaan matrik. Oke, ini sudah persamaan matrik. Nah, pada dasarnya kita pelajari dulu bentuk dasarnya ya. Suatu matriks itu dikatakan sama jika misal saya punya A, ini matriks A. Ini matriks A itu adalah A, B, C, D. Ini adalah matriks A. Terus ini ada matriks B. Matriks B itu adalah E, F, G, H. Seperti ini ya. Jika kita mengatakan bahwa A itu sama dengan B, matriks A itu sama dengan matriks B, maka konsekuensinya adalah A itu harus sama dengan B yang pertama. Nih, maaf. A itu harus sama dengan E. Oh, gini aja. Gini, tak taruh sini biar kelihatan. Ini kan matriks A sama dengan matriks B, kan gini ya. Maka konsekuensinya adalah A ini harus sama dengan E, B harus sama dengan F, C harus sama dengan G, dan D harus sama dengan H. Yang seletak harus sama. A sama dengan E, konsekuensinya itu ya. Terus B sama dengan F, terus kok sudah habis. Ya, konsekuensinya B sama dengan F, terus C sama dengan G, terus D sama dengan H. Intinya yang seletak itu harus sama. Oke, saya skip dulu. Saya kasih warna sebentar biar kelihatan. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi di sini A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Yang seletak atau seposisi dia itu harus sama ketika kita mengatakan dua matriks itu sama. Contoh, nah ini ada contoh ya. Contoh. Misal saya punya matriks A itu adalah matriks A itu kita kasih di sini adalah 1, 2, 3, 4. Gini ya, matriks A. Terus ada lagi matriks B. Nah, matriks B itu kita model seperti ini. Ini matriks B. Di sini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini di sini adalah 2x. Nah, soalnya biasanya gini. Jika maaf. Gimana sih? Jika matriks A itu sama dengan B, maka x-nya sama dengan titik-titik. Nah, gini, pertanyaannya gitu. Jadi ada matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, matriks B 1, 2, 3 sama 2x. Jika A sama dengan B, maka nilai x-nya itu berapa? Nah, kita ikuti soalnya. Jawab di sini bahwa dia akan mengatakan bahwa A sama dengan B. Ya sudah, A-nya kita ganti dengan matriks A yang ini sama dengan B-nya kita ganti dengan matriks B. Gimana? Kan gitu kan ya? Wes, sekarang kan 1 kan sudah sama. Nah, 2 ini sudah sama. 3 juga sudah sama, tetapi 4 sama 2x belum sama. Tadi kan bilang kalau dia itu sama, maka yang seletak harus sama. Ya kita sama dengan kan bahwa 4 sama dengan 2x. 4 sama dengan 2x. 4 sama dengan 2 kalikan sesuatu. X-nya di sini ya. Maka X-nya tidak lain dan tidak bukan adalah 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Itu adalah nilai X-nya ketika dia itu sama. Ini adalah bentuk dasar dari persamaan matrik ya. Lah, masih belum menggunakan operasi tambah, kurang, kali maupun inverse. Itu adalah prinsipnya. Bagaimana? Sulit tah? Enggak ya pastinya. Oke, tadi prinsipnya sudah ya. Sekarang kita coba menggunakan contoh yang lebih kompleks. Sebentar, kita munculkan dulu soalnya. Nah, ini soalnya sudah muncul ya. Kita coba ini. Jadikan contoh pertama kan yang bentuk dasarnya. Sekarang contoh kedua adalah tentukan nilai A, B, X, dan Y dari matriks berikut ini.
P-nya diketahui ini ya, 2, 2X, Y 2, 10. Terus Q-nya adalah 3A, 12, 2 sama dengan 2B. Dan diketahui bahwa P sama dengan Q. Ingat ketika dia itu sama, dia mengatakan P sama dengan Q kan, maka di sini kita sama dengan kan. P-nya itu kita ganti dengan matriks P, 9. Di sini adalah 2X, di sini adalah Y, terus di sini adalah 10. Itu kan matriks P sama dengan Q. Ini kan P sama dengan Q kan ya. Ya udah, Q-nya kita ganti dengan itu matriks Q. 3A, 12, 2B, dan 2. Seperti itu ya. Ingat prinsip dasar dari persamaan matriks adalah yang seletak atau seposisi itu harus disamadengankan. Aku beri warna dulu ya, jadi bakalan aku skip. Oke, udah aku beri warna ya itu ya. Jadi di sini 9 posisinya sama dengan 3A, 2X posisinya sama dengan 12, Y sama dengan 2, 10 sama dengan 2B, itu posisinya. Yang pertama dulu yang kita cari adalah yang mana? Yang 9 dulu ya. Di sini adalah 9 sama dengan 3A. Ini, maka di sini A-nya ketemu 9 dibagi dengan 3, ketemunya adalah 3. Itu A-nya sudah ketemu. Kemudian yang kedua adalah 2X. 2X sama dengan 12, maka tidak lain tidak bukan X-nya sama dengan 6. Dari mana? 12 dibagi dengan 2. Tuh. Yang selanjutnya itu malah enak tuh ya. Y-nya sudah ketemu sama dengan 2. Jadi enak itu. Nah, sekarang yang 10. 10. Oke. 10 sama dengan 2B. Benar nggak sih ini? Nah, ini loh. 10 sama dengan 2B. Di atas ini ya. Di sini kita tuh dari 10 sama dengan 2B, maka tidak lain dan tidak bukan B-nya adalah 5. Dari 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Wes, sekarang kita sudah punya A. Aku warnai dulu. A, terus sudah kita sudah punya X. Warnai dulu ya. Terus kita sudah punya Y. Oke. Ditanyanya apa? Soalnya itu mintanya adalah A ditambah dengan B ditambah dengan X ditambah dengan Y. Sudah di sini kita jawab bahwa A ditambah dengan B ditambah dengan X ditambah dengan Y sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 3. A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, X-nya adalah X sama Y-nya berapa? Kita lihat di sini, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 2. Tuh di sini adalah 6 ditambah dengan 2, maka jawabannya adalah berapa itu? 16. Gitu ya. Itu adalah bentuk dasarnya dari persamaan matriks. Masih gampang karena kita masih belum melibatkan perkalian. Oke, selanjutnya untuk contoh 3 kita cari contoh yang agak rumit ya. Contoh 3. Kita munculkan dulu soalnya. Nah, ini soalnya sudah muncul ya. Ini lebih kompleks soalnya, tapi ini masih bentuk dasar kok. Yang tadi kan langsung seperti ini ya. Jadi hanya 2 matriks, ini langsung P sama dengan Q. Tetapi untuk soal yang kedua, kita lihat bahwa di sini ada petunjuknya apa? Nilai A, B plus C yang memenuhi persamaan matriks. Lah, matriks ini dikalikan ini sama dengan ini dikurangi itu. Lah, gimana kalau seperti ini ya? Kok tak bulat? Enggak bulat kok. Sekarang kita coba di sini ya. Oke, kita salin dulu di sini apa itu persamaannya. Oke, itu soalnya sudah aku salin ya. Perhatikan ini ya, ini kan ada matriks yang ini dikalikan matriks ini sama dengan matriks ini dikurangi dengan matriks itu. Oke, langkah pertama yang kiri ini dia kan minta dikalikan ya, kita kalikan. Ingat mengalikannya adalah baris kalikan kolom. Oke, sebentar. Oke, kita kalikan dulu ya. Ingat mengalikannya prinsipnya adalah baris kalikan kolom. Lah, itu barisnya yang itu, kolomnya yang ini ya. Oke, aku bikin matriksnya dulu ya. Tak bikin matriksnya di sini, bentar. Oke, taruh sini. Yang kiri itu kita kalikan dulu teman-teman. Teman-teman ya. Kita kalikan dulu ya. Jadinya adalah 1 dikalikan dengan C ditambah dengan 2 dikalikan dengan 3
C. Untuk perkaliannya kalian bisa cek di video kemarin ya. Jadi ini aku langsung aja, di sini adalah 1C ditambah dengan 6C. Sekarang yang kanan sekarang. Kemudian di sini. Oke, di sini ya. Jadinya ini adalah 1A ditambah dengan 4A. Sekarang geser yang ini. Gimana nih? Geser ya di sini. Ini dia tinggal berapa ini? Min 2C ditambah dengan 9C. Itu kok ada satunya ya? Min 2C ditambah dengan 9C, terus itu kalikan yang kanan. Ini ya, jadinya di sini adalah min 2A ditambah dengan 6A, ketemunya adalah 4A. Itu yang kanan. Sekarang sama dengan yang kiri tadi dia minta dikalikan, yang kanan dia minta dijumlahkan, itu kan? Ya, ini. Sekarang ini tak hapus dulu biar kosong matriksnya. Oke. Ini ya ini kalau jumlahkan yang seletak 8A dikurangi dengan A dia adalah 7A. 4 dikurangi dengan min 6 dia adalah 10. 16B dikurangi dengan 2B dia adalah 14B. 9C dikurangi 5C dia adalah 4C. Gitu ya. Sekarang kita rapikan dulu yang sebelah kiri. Ini kita rapikan dulu, kan ini bisa lebih rapi kan di situ ya. Oke, yang kiri itu jadinya adalah 6C tambah itu adalah 7C, A ditambah 4A dia adalah 5A, bukan 4A kuadrat loh ya. Ini adalah 7C, min 2 ditambah 9 kan 7C. Yang kanan ini dia tetap berapa ini? 4A. Oke, 4A. Karena yang kanan sudah rapi ya. Yang kanan sudah rapi, maka dia tetap. Tinggal kita copy. Oke, seperti ini ya. Oke, perhatikan bahwa tadi prinsip dari persamaan ini adalah yang seletak itu kita sama dengankan. Kira-kira mana yang bisa duluan ya, sih? Jadi gini ya, jadinya kita punya 7C sama dengan 7A yang pertama. Yang kedua adalah 5A sama dengan 10. Yang ketiga adalah 7C sama dengan 14B. Yang keempat adalah 4A 4A ditambah dengan sama dengan 4C. Kira-kira mana yang bisa langsung menemukan jawabannya? Kita pilih ini dulu, soalnya itu angka hurufnya cuma satu rek, jadi enak itu. Nah, dari situ kita pilih yang biru dulu ya. Kita punya 5 yang pertama. Pertama dulu. Kita punya 5A sama dengan 10, maka A-nya tidak lain dan tidak bukan adalah 10 bagi 5, jawabannya adalah 2. Itu ya, sudah ada. Yang selanjutnya pilih yang mana? Ini kan mengandung A kan, A-nya kan ketemu 2, pilih yang ada A-nya. Kita pilih yang ini, itu saja ya. Yang kedua, kita pilih yang kedua. Gimana sih? Kedua, kita pilih 7C sama dengan 7A. 7C-nya kita nggak tahu, biarkan saja 7C. 7A-nya adalah A-nya diganti dengan 2. Seperti ini. Kita punya di sini adalah 7C sama dengan 14, maka C-nya tidak lain tidak bukan adalah 14 dibagi 7, dia adalah 2. Ketemu kan? Oke. Kita sudah punya A di sini ya. Kita sudah punya A. Kita sudah punya apa lagi? C. Kurang apa? Kurang B sama apa? Kurang B ya. Sekarang pakai yang mana? Terserah. Ini sudah ya berarti ya. Ini sudah. Pakai yang mana? Terserah, mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh, terserah. Tapi kan kamu butuh B. Butuh B berarti ya pakai yang ada B-nya, pakai yang itu. Maka kita punya di sini adalah 7C sama dengan 14B, kan gitu. Maka masukkan C-nya berapa? C-nya kan 2. Masukkan 7 kalikan 2 dari atas itu rek sama dengan 14B. 7 kali 2 dia adalah 14 sama dengan 14B. Dan B-nya tidak lain tidak bukan adalah 14 bagi 14, dia hasilnya adalah 1. A-nya ketemu, B-nya ketemu, dan C-nya juga sudah ketemu. Oke, itu ya. A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya sudah ketemu. Mintanya apa tadi? Mintanya adalah
A ditambah dengan B ditambah dengan C. Ya, masukkan di sini bahwa mana? Sebentar. Di sini adalah mintanya A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan berapa? A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2. A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Maka ketemunya di sini adalah 5. Kita lihat jawabannya apakah ada? Wah, ternyata ada. Jawabannya adalah D, yaitu adalah 5. Gimana, teman-teman? Itu adalah persamaan matrik dasar yang harus kalian kuasai di sini. Gampang kan? Jadi cuma harus mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan. Itu adalah dasar-dasarnya. Oke. Sekarang selanjutnya akan saya kenalkan di sini yang melibatkan inverse ya. Apa ini? Melibatkan inverse. Oke. Persamaan matrik yang melibatkan inverse. Persamaan matrik menggunakan inverse ya. Oke teman-teman, ini ya ilustrasinya gini teman-teman. Misal kita punya di aljabar ya, kalau ada A dikalikan dengan kok ada anunya sih, Ctrl B Ctrl U kok merah ya. Misal dalam aljabar itu kita punya di sini adalah A dikalikan dengan B sama dengan C, kan gini, ada underscore-nya ya, underline-nya ini apa ya? Misal ada A dikalikan B kalikan C. Kalau pada bilangan kan kalau mencari A itu kan tinggal C dibagi dengan B, kan gitu. Kalau mencari B adalah C dibagi dengan A. Contohnya gini. Contohnya adalah berapa ya? Misal saya punya 6x 6x sama dengan 18, maka di sini x-nya itu sama dengan 18 dibagi dengan 6 sama dengan berapa ini? Sama dengan 3. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia itu matrik, apakah juga dibagi? Misal kita punya seperti ini ya. Misal kita punya ada matrik gini. Oke, ibaratkan saya tak ngopi matriknya dulu. Misal kita punya ini dikalikan ini sama dengan ini. Misal ini adalah A, B, C, D, E, F, skip. Lah, gini. Misal kita punya matrik A, B, C, D dikalikan E, F, G, H dikalikan I sama dengan I, J, K, L. Maka, apakah mencari matrik ini bisa kita samakan dengan ini? Dibagi. Jadi kayak gini teman-teman. Oke, sebentar. Jadi kayak gini. Matrik ini, taruh atas ini ya, dibagi dengan ini. Apakah seperti itu? Ternyata jawabannya adalah salah. Pada matrik kita tidak mengenal pembagian dengan matrik dan matrik. Kita nanti menggunakan konsep inverse. Perhatikan ini rumusnya. Misal saya punya matrik A, misalkan matrik A, B, C, sedemikian sehingga itu adalah A dikalikan dengan B sama dengan C. Nah, matrik A dikalikan matrik B sama dengan matrik C. Maka matrik A itu adalah, kalau kamu mau mencari matrik A, perhatikan ini kan A di kiri. Berarti kan dia harus sendirian. Maka B-nya dipindah ke kanan. Ingat B-nya ini kan di belakang. Maka dia tetap di belakang dalam bentuk B inverse. Gitu aja. Jadi menggunakan inverse sebagai pengganti pembagian. Itu. Sekarang kalau kita mau mencari B gimana? Kalau mau mencari B maka kan A-nya harus dipindah kan gitu ya. Pindahkan A-nya ini kan dia di depan. Maka dia tetap pindah ke depan dalam bentuk inverse. Kalikan dengan C. Seperti ini ya. Oke, gimana? Nanti tak hias rek ya. Ceknya api-api didik lo ya. Sekarang coba kita lihat contohnya dulu. Oke, saya carikan soal dulu ya. Saya skip. Nah, kita sudah dapat contohnya ini ya. Contohnya adalah saya sudah dapat, ini sudah ada jawabannya. Nanti kita cocokkan dengan jawaban kita ya. Ini, tentukan matriks X dari persamaan matrik berikut. Jadi ada suatu matrik yang di depan sini dikalikan dengan matrik X sama dengan 2 min 1, 3 min 2. Gitu kan ya. Berarti aku gambar dulu ya di sini. Aku alihkan di sini dulu matriknya. Aku bakalan skip dulu. Nah, ini akhirnya sudah aku pindah ke sini ya.
Ini ada matrik ini, matrik yang kasih warna apa ya enaknya ya, ini ya warna apa ini? Kok segitu sih? Padahal aku maunya cuma sedikit aja. Ini ya. Jadi matrik biru dikalikan dengan matrik merah sama dengan matrik kuning. Lah, kita ditanyanya apa? Tentukan matrik X. Berarti kita mencari matrik merah ini berapa kan? Lah, karena dia mencari matrik merah, maka matrik biru ini harus dipindah. Matrik biru kok bold ya? Matrik biru harus dipindah. Perhatikan bahwa matrik biru ini kan dia di depan. Maka dia akan tetap di depan dalam bentuk inverse. Kok gitu? Pindah dulu ya. Di sini matrik birunya kan dia di depan, maka dia harus dipindah. Dia tetap di depan dalam bentuk inverse. Oke, bentar. Kok merah gitu ya? Kak mana nih? Kak mana nih? Oke, karena matrik merahnya ini susah sekali diwarnai, ya biarkan aja ya. Jadi ini ya. Jadi matrik birunya dia dipindah ke kanan, tetapi di sini dalam bentuk inverse. Gitu ya. Jadi kita harus menginverskan dulu matrik ini. Ingat rumus inverse-nya adalah 1 per determinan. Ya, determinannya itu dikalikan dengan adjoint-nya. Jadi gitu. Jadi determinannya yang biru berapa? Determinannya adalah 4 dikalikan dengan min 2. Kan gini. Kok sulit ya? 4 dikalikan dengan min 2 kan gitu, dikurangi dengan 2 dikalikan dengan min 3 kan gini. Terus dikalikan dengan adjoint matrik birunya apa? Adjointnya itu adalah, ingat, yang ada yang ditukar, ada yang dilawankan. Gimana? Kalau lupa, silakan lihat di postingan sebelumnya ya, di materi kemarin yang part 2 itu ada di situ. Yang dipindah yang mana? Min 2-nya sama 4 ini dia pindah posisi kan gitu. Kemudian min 3 sama 2-nya itu dilawankan. Min 3 dia jadi plus, 2-nya dia jadi min kan gitu. Selanjutnya dikalikan dengan matrik yang kuning. Biasa matrik kuningnya taruh di sini. Gitu ya. Cara mengalikannya. Oke, kayaknya ini terlalu besar ini ya. Oke, aku rapikan dulu. Gini Rek ya, kemarin itu jadi sebelum kesini tuh kalian tuh harus bisa operasi dari matrik. Soalnya kenapa? Operasi dari matrik ini dipakai nanti untuk mengerjakan persamaan matrik. Ini ku materi gampang banget Rek. Jadi eman banget kalau kalian sampai nggak bisa. Itu loh, eman banget, seriusan eman. Ini materi gampang. Lebih gampang dari apa ya, barisan dan deret kayaknya itu ya. Ini gampang banget, eman. Makanya matangkan dulu di part 1 sama part 2-nya. Kalau part 1 sama part 2-nya sudah bisa, misal mengalihkan, menjumlahkan itu sudah di luar kepala. Jadi kalian itu untuk mengerjakan ini enak banget itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sini yang bawah ini hasilnya adalah 4 kalikan min 2 dia adalah min 8, 2 kalikan min 3 dia adalah min 6, min 8 dikurangi dengan min 6 dia adalah min 2. Gini kan ya. Terus, yang ini kita kalikan Rek, ini kita kalikan baris kalikan kolom ya, baris kalikan kolom. Nah, cara mengalikannya kalau belum paham silahkan lihat di sini. Oke, sebentar wes, biar kalian paham. Aku tak ngopi ini dulu. Oke, sekarang kita kalikan dulu coba ini ya, kayak tadi. Baris kalikan kolom. Ini ya, wes. Aku skip dulu. Oke, itu adalah tadi sudah aku kalikan ya. Pengaliannya adalah baris kalikan kolom, baris kalikan kolom. Selalu seperti itu untuk pengalian matrik. Oke, sekarang di sini kita punya X sama dengan ini ya, min setengah dikalikan dengan, oke, itu sih Rek, bentar ya, tak kosongkan dulu ini, filenya dikosongkan dulu. Filenya dikosongkan dulu. Nah, min setengah, ini kan min setengah, ini kan min setengah dikalikan min 2 dia adalah 1. Min setengah dikalikan min 2 lagi dia adalah 1. Min setengah dikalikan 2 dia adalah min 1. Min setengah dikalikan 1 dia adalah min setengah. Langsung aku copy aja deh di sini biar nggak terlalu lama. Lihat 1 min 1 sama min setengah. Kita lihat jawabannya benar nggak? Loh, itu kan 1 min 1 dan min setengah. Gimana? Itu adalah cara menggunakan persamaan matrik
tadi adalah yang biasa dengan yang menggunakan inverse. Oke, untuk kali ini cukup dulu ya untuk materinya. Sudah saya sampaikan tentang persamaan dasar matrik dan persamaan matrik yang menggunakan inverse. Untuk selanjutnya akan saya bahaskan seri-seri soal dari matrik ini ya. Ini soalnya itu banyak banget pengembangannya itu. Jadi kalian harus paham konsep dasarnya ini dulu. Nanti untuk soal-soalnya menyusul ya. Jadi nanti bisa melibatkan determinan, bisa melibatkan inverse, bisa campuran juga, bisa melibatkan SPLDV, bisa melibatkan SPLTV. Oke, jangan lupa ya kalian subscribe dan klik notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru dari aku. Cukup sekian untuk video kali ini dan see you in the next video. Dadah!